Halo Sobat Nime, selamat tahun baru. Semoga di tahun 2022 kita semua dikasih rezeki, kesehatan, uang, dan juga jodoh yang cakep tentunya. Kalau jodohnya jelek, nanti minta ganti di 2023. Dalam kesempatan kali ini, Bang Jack akan melanjutkan lagi Martial Peak. Langsung aja yuk kita gas! Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Yang Kai pun melatih dirinya untuk membuat jurus baru di tepi pantai. Ia yang sedang berlatih dihampiri oleh gadis kecil yang mengajaknya untuk beristirahat di gubuk sederhana miliknya. Di dalam gubuk itu ternyata terdapat kakek-kakek yang memang menjaga gadis kecil ini. Mereka yang sedang beristirahat malam tiba-tiba saja dikejutkan dengan beberapa orang yang tiba untuk memaksa mereka untuk pergi ke Pulau Awan Merah. Yang Kai yang penasaran, ia menawarkan dirinya untuk pergi untuk menggantikan kakek tua ini dan cucunya. Setelah itu, Yang Kai pun pergi ke pelabuhan dan menaiki kapal yang pergi menuju Pulau Awan Merah. Setibanya mereka semua di pulau itu, mereka semua pun yang di bawah harus mengumpulkan tanaman herbal yang ada di pulau itu. Para murid Sekte Awan Merah akan menjemput mereka dan membawa mereka kembali pulang jika mereka membawa tanaman herbal seberat 1,5 kg sesuai dengan apa yang mereka minta. Tapi Yang Kai pun cukup bingung kenapa Sekte Awan Merah tidak memanen tanaman herbal sendirian. Bukannya lebih efisien jika para murid-murid kultivator yang mencarinya. Ia menduga apa karena ada hewan buas membuat mereka tidak berani mengirimkan murid-murid mereka. Iblis biru ini pun mengatakan kalau di pulau ini dipenuhi dengan energi iblis yang sangat kuat. Dan hal itu mungkin saja yang membuat murid-murid Sekte Awan Merah tidak berani memanennya sendiri. Iblis ini juga menjelaskan mungkin dahulu ada seorang kultivator jahat yang memasukkan ki mereka dengan niat jahat. Namun karena ia tewas maka energi itu tersebar ke lingkungan ini. Efek dari terkena energi jahat ini akan membuat orang-orang akan kehilangan akal. Dan mungkin saja orang-orang biasa akan menjadi gila. Mendengar itu, Yang Kai pun mengatakan, bukankah si iblis ini suka dengan energi iblis yang ada di sekitaran sini? Iblis biru ini pun membenarkannya. Ia juga menjamin kalau Yang Kai tidak akan terpengaruh dengan energi yang tersebar di tempat ini, karena saat ini Yang Kai bersama dirinya. Yang Kai yang berjalan lebih dalam, ia melihat tanaman herbal yang memang diminta oleh Sekte Awan Merah. Ia yang memetik buah itu pun ternyata dilihat oleh orang lain. Orang ini pun meminta agar buah itu diberikan kepada dirinya. Yang Kai pun mau memberikannya, tapi dengan satu syarat, yaitu menjawab pertanyaannya. Pria ini pun mensetujuinya, tapi ia meminta buah itu terlebih dahulu. Yang Kai yang memberikan buah itu, ia pun bertanya kenapa Sekte Awan Merah meminta mereka mencari buah-buahan ini. Pria ini hanya orang biasa yang dibawa paksa oleh Sekte Awan Merah. Tapi yang ia tahu bahwa Sekte Awan Merah meminta buah ini untuk memberi makan ikan milik mereka. Yang jelas pasti bukan ikan biasa, apalagi ikan cupang. Beb, mau dong Beb, dicupang Beb. Lanjut. Pria ini pun cukup ramah karena ia tahu Yang Kai seorang pemula. Ia mengajak Yang Kai untuk bekerja sama karena di tempat ini sangat berbahaya. Tapi Yang Kai pun menolaknya. Iblis biru ini pun yang melihat itu, ia mengatakan kalau orang yang tadi telah tercemar oleh energi iblis. Ia juga mengatakan kalau orang itu tidak akan berumur panjang, meskipun ia meninggalkan tempat ini. Dan sesuai dengan dugaan Yang Kai, ternyata memang Sekte Awan Merah. Yang Kai yang memasuki lebih jauh lagi, ia pun menemukan banyak sekali tanaman-tanaman herbal yang memang cukup berharga. Dengan semangat 45, ia pun memanen itu semua. Kini ia pun melanjutkan perjalanannya untuk menjelajahi pulau ini, dan ia melihat ada puncak gunung batu yang tertutupi oleh awan coklat. Iblis biru ini pun mengatakan kalau gunung itu adalah sumber utama dari energi iblis ini. Yang Kai yang melihat itu, ia sangat semangat untuk melihat apa yang ada di atas sana. Sesampainya di puncak, ia tidak menemukan apa-apa, bahkan rumput saja pun tidak tumbuh. Yang Kai yang berjalan lebih jauh, ia melihat ada cairan berwarna yang sudah mengental. Iblis ini pun mengatakan kalau itu adalah tetesan darah yang telah membeku. Tetesan ini dipenuhi oleh inti padat dari seorang kultivator iblis yang telah tewas, yang berada di ranah Nation Soul Puncak.
Yang Kai yang mendengar itu kepalanya pun menjadi pusing, karena saat ini dirinya hanya berada di ranah Flowing Ki, dan untuk mencapai ranah Nation Soul masih terlalu jauh, apalagi Nation Soul tahap puncak. Iblis biru ini yang melihat ekspresi Yang Kai mengatakan kalau benda yang ada di sana bukanlah apa-apa, dibandingkan jika saja tubuhnya masih ada untuk saat ini. Lantas Yang Kai pun bertanya, memangnya benda bulat itu buat apa? Iblis biru ini pun mengatakan kalau untuk dirinya tidak ada guna, karena ia tidak memiliki tubuh fisik. Tapi jika Yang Kai memakannya, itu akan sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan fisik, tapi hanya sekedar fisik dan tidak sampai ke energi kultivasi. Ia juga memperingatkan jika Yang Kai mau memakannya harus berhati-hati. Jika terlalu berlebihan, Yang Kai akan dapat pindah aliran sesat, yaitu aliran jalan kejahatan. Yang Kai bertanya, memangnya jika ia pindah ke jalan kejahatan, apa efek negatifnya? Daripada memberitahu efek negatif, Iblis biru ini pun mengatakan dengan berpindah ke kultivator iblis, maka Yang Kai pun bebas melakukan apapun, termasuk membunuh serta kawin terus-terusan. Kawin, lemes. Yang Kai yang tertarik, ia pun kini mencobanya. Ia kini menyerap gumpalan darah itu. Ia lalu melakukan kultivasi untuk menyerap dengan sempurna dan meminta iblis biru ini untuk berjaga selama ia melakukan kultivasi. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Yang Kai pun bertanya, apakah di tempat ini si kultivator itu menemui ajalnya? Hal itu pun dibenarkan oleh iblis biru ini. Tapi ia pun mengatakan kalau orang itu hanyalah orang yang tidak penting, karena cuma berada di ranah Nation Soul tahap akhir. Yang Kai yang mendengar itu, ia curiga apakah iblis ini membual, apa memang dulunya ia sejago itu. Iblis ini juga menyayangkan kalau kultivator itu telah tewas sejak lama, jadi ia kesulitan menemukan jasadnya. Yang Kai pun bertanya, memangnya buat apa mayatnya itu? Iblis ini pun mengatakan kalau dirinya ingin menyerap sisa-sisa energi iblis yang ada di sekitaran mayat itu, dan seharusnya hal itu akan membuat dirinya sedikit lebih pulih. Yang Kai pun menunjukkan ke arah batu yang ada di depannya. Ia pun meminta iblis itu mencoba mengecek yang ada di balik batu itu. Tapi iblis ini pun mengatakan kalau dirinya tidak memiliki kekuatan fisik untuk melakukan hal itu. Mendengar itu, Yang Kai pun mengambil inisiatif untuk mengangkat batu itu. Dari balik batu itu ternyata ada sebuah lubang. Iblis ini pun mengatakan kalau ternyata di dalam sini adalah sumber dari energi ini berada. Tapi tiba-tiba saja ada serangan dari dalam batu itu. Iblis ini pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena dirinya yang akan mengurus temannya yang kurang ajar ini. Setelah itu ia pun masuk ke dalam lubang itu. Sementara iblis itu menjelajahi lubang itu, Yang Kai pun santuy-santuy tidur. Beberapa saat kemudian, iblis itu pun kembali. Ia kembali dalam keadaan bonyok. Yang Kai pun mengatakan, bukankah tadi iblis ini mengatakan kalau yang ada di dalam sana bukan apa-apa? Dan kenapa ia balik dalam kondisi yang sangat bonyok? Iblis biru ini pun memberikan pembelaan. Ia mengatakan kalau dirinya sudah tewas sejak lama sebelum iblis yang ada di dalam sana. Ia juga mengatakan jika Yang Kai tidak mau membantunya, maka bersiaplah untuk tewas. Lantas Yang Kai pun bertanya, bagaimana cara ia membantunya? Iblis biru ini pun memberikan rencana. Ia meminta Yang Kai untuk menggunakan tengkorak emas miliknya dan membiarkan iblis yang ada di dalam sana merasakan sensasi menakutkan yang pernah ia rasakan. Mendengar itu, Yang Kai pun setuju. Ia kini mencelupkan tangannya dan seketika ada serangan yang mengenai Yang Kai. Tapi serangan itu pun diserap oleh tengkorak emas itu. Setelah itu, iblis biru ini pun meminta Yang Kai untuk bersantai, karena ia yang akan mengurus sisanya. Sementara iblis itu saling bertarung dan menelan, Yang Kai pun menghabiskan waktunya untuk makan tanaman herbal yang ia panen beberapa waktu lalu. Setelah 3 hari berlalu, iblis ini pun telah selesai menyerap iblis lainnya, sedangkan Yang Kai sudah naik ke lapisan Flowing Ki lapis 4. Setelah iblis itu menghilang, kini pulau ini pun perlahan-lahan mulai bersih dari pencemaran energi negatif. Yang Kai yang berjalan menuju pelabuhan mendengar kalau ada seseorang yang berteriak meminta tolong.
Ternyata sumber suara ini berasal dari MILF ini yang akan oleh seseorang. Yangkai yang mengenali MILF itu, ia langsung menghajar pria sangean itu. Ia yang sudah sange berat merasa sangat jengkel karena diganggu oleh Yangkai dan mencoba menyerangnya. Dengan sekali cerot, ia pun langsung tewas. Setelah mencerot pria itu, Yangkai pun langsung menghampiri MILF ini. MILF ini pun mengenali Yangkai karena ia sempat ditolong oleh Yangkai beberapa waktu lalu. Ia sangat bersyukur karena dapat bertemu dengan Yangkai. Setelah itu, mereka pun berjalan menuju suatu tempat yang lebih baik untuk berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sampai di tempat yang sekiranya nyaman untuk bercerita, MILF ini pun mulai bercerita tentang apa yang terjadi kepada dirinya serta putri dan pelayannya sejak mereka berpisah dengan Yangkai beberapa waktu lalu. Awalnya, mereka pun ingin melanjutkan perjodohan anak-anak mereka, tapi keluarga Miao pun ini menolaknya. Ia mengatakan kalau anak laki-lakinya saat ini sedang dekat dengan anak dari tetua sekte Awan Merah. Keluarga Miao pun berencana menikahkan anak laki-laki mereka dengan anak dari tetua itu. Dan jika MILF ini mau tetap menikahkan anaknya dengan putranya, maka ia tetap menerimanya, tapi sebagai selir bukanlah istri. Sebagai seorang wanita yang tidak mau dimadu, apalagi untuk putri satu-satunya, ia pun menolak permintaan itu. Dan ia memutuskan untuk kembali ke kota asal mereka. Tapi si kampret ini pun mengatakan untuk tetap tinggal setidaknya malam ini. Karena kalau berjalan malam hari akan sangat berbahaya. Mendengar itu, Yangkai pun menduga apakah mereka ditangkap oleh sekte Awan Merah dan dibawa ke tempat ini. Tapi MILF ini pun mengatakan kalau nasib mereka lebih buruk daripada itu. Ia mengatakan kalau Miao ini adalah orang yang berada di balik semua kejadian yang menimpanya. Mulai dari kematian suaminya, sampai yang membuat mereka harus datang ke kota ini. Mereka jugalah orang-orang yang telah membayar para pengkhianat waktu itu. Yangkai yang mendengar itu ia sangat terkejut. Lalu ia bertanya bagaimana dengan putri cantiknya dan pelayan imut itu. Ia mengatakan kalau putrinya dianiaya yang membuatnya sangat stres hingga memutuskan untuk mengakhiri hidup. Dan pelayannya pun ia harus disiksa hingga tewas. Mendengar itu, emosi Yangkai pun sampai ke titik puncak. Tapi Yangkai pun mencoba untuk tetap tenang dan bertanya apa motif mereka melakukan hal seperti ini. MILF montok ini pun mengatakan hal itu berawal dari harta yang ditemui oleh suaminya dan keluarga Miao beberapa waktu lalu. Lalu ia pun mulai menceritakan kalau beberapa waktu lalu suaminya menemukan kura-kura yang memiliki peta di atas cangkangnya. Lalu saat itu suaminya membagi peta itu menjadi 2 bagian untuk dipelajari. Tak lama setelahnya suaminya pun kembali ke kota asal untuk berdagang. Sedangkan keluarga Miao tetap di kota ini untuk mempelajarinya lebih lanjut. Dan ternyata keluarga Miao ini berhasil menemukan beberapa petunjuk dan memiliki rencana untuk mengeksekusi suaminya demi mendapatkan sisa peta lainnya dan berencana menguasainya sendiri. Yangkai pun menebak kalau MILF ini telah memberikan sisa peta itu kepada mereka. Hal itu pun dibenarkan olehnya. Yangkai pun paham akan situasinya, dan pantas saja keluarga Miao berani melakukan hal seperti ini, karena mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yangkai pun masih tidak menduga kalau mereka beberapa waktu lalu masih berbagi tempat, dan kini mereka pun harus terpisahkan oleh kematian. Kini MILF ini pun bersujud kepada Yangkai, yang meminta Yangkai agar membalaskan dendamnya untuk anak dan suaminya. Yangkai pun tidak begitu yakin karena ia tahu kalau si kampret itu berada di ranah Qi Fusion tahap puncak. Tapi ia pun meyakinkan MILF itu kalau dirinya pasti akan membalaskan dendam itu meski harus memakan waktu beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Mendengar itu, MILF ini pun sangat senang. Ia lalu bersujud untuk berterima kasih kepada Yangkai. MILF itu kini menjelaskan kalau keluarga Miao ini memang kuat, tapi mereka mendapatkan dukungan yang lebih kuat lagi, yaitu berasal dari sekte Awan Merah. Ia mengatakan kalau putra dari keluarga Miao ini adalah murid dari sekte Awan Merah,
Ia juga memberikan peta itu ke Sekte Awan Merah agar putranya mendapatkan status di sekte itu. Mendengar itu, Yang Kai pun semakin paham tentang apa yang sebenarnya terjadi. MILF ini pun mengatakan kalau keluarganya tidak memiliki apapun untuk membalas Yang Kai. MILF ini juga mengatakan kalau peta yang dimiliki oleh keluarga Miao adalah arah navigasi menuju pulau itu. Tapi peta yang dimiliki oleh suaminya adalah peta dari pulau harta itu. Untuk membalas jasa Yang Kai, MILF ini pun tidak memiliki apapun. Jadi saat ini ia mulai membuka kancing baju miliknya. Yang Kai yang melihat itu, ia pun tersipu malu. Ia tahu kalau MILF ini memang mantap. Dan MILF ini pun mulai membuka pakaiannya perlahan-lahan yang memperlihatkan punggungnya yang mulus dengan tato di atasnya. Apakah Yang Kai akan dengan MILF ini? Waduh, perawan memang menawan, tapi janda memang menggoda. Waduh. Dan kita akan membahas lanjutannya di part selanjutnya. Dan sampai jumpa dan selamat tahun baru.